Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Konseptualisasi dan Representasi Pengetahuan Didaktik Matematis untuk Mengajar di Sekolah Dasar. Yang kami hormati Profesor Dr. Yopi Wahyu Purnomo MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto MKes Aivo, Ketua Senat Akademik Universitas, Bapak Ibu hadirin, keluarga, dan para tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat berdiri di hadapan Ibu Bapak untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam ilmu pendidikan matematika sekolah dasar dengan judul Konseptualisasi dan Representasi Pengetahuan Didaktik Matematis untuk Mengajar di Sekolah Dasar. Ibu Bapak dan hadirin yang saya muliakan, pentingnya matematika tentu disadari betul oleh orang dewasa terdidik, termasuk guru sekolah dasar. Namun demikian, tantangan mengajar di sekolah dasar itu beragam, baik berasal dari faktor psikologi siswa, faktor padatnya kurikulum, faktor pengetahuan dan inovasi guru, dan faktor persepsi matematik dari guru dan siswa itu sendiri. Oleh karena itu, guru sekolah dasar memiliki peran yang krusial dalam menciptakan proses dan situasi belajar yang mendukung siswanya untuk mencapai tujuan belajar matematika. Implikasinya, guru perlu menguasai pengetahuan konten knowledge. Pengetahuan konten ini diperlukan guru untuk memilih, mengorganisir, dan mengupas apa yang hendak disampaikan kepada siswa. Namun untuk menjadikan siswa memahami dan memaknai matematika, apakah cukup guru menguasai konten saja? Secara logis dan empiris, ternyata tidak cukup. Selain pengetahuan konten, syarat perlu yang lain adalah pengetahuan pedagogis. Pengetahuan pedagogis diperlukan untuk menentukan kondisi, strategi, atau praktik terbaik untuk mengajar dan mempelajari pengetahuan yang diterima sebagai benar. Namun untuk menjadikan siswa memahami dan mengerti ataupun mampu mengelola kelas secara logis dan empiris ternyata tidak cukup. Pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogis masing-masing merupakan syarat perlu untuk mengajar, namun keduanya tidak dapat berdiri terpisah. Oleh karena itu, Sulman tahun 1986 melalui gagasannya ditransmisikan kepada siswa. Konsep ini tentu tidak sejalan dengan konstruktivisme yang lebih meminta siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan, bukan sekedar menerima secara langsung. Atas dasar kritik tersebut, diperlukan syarat cukup untuk bagi guru sekolah dasar untuk mengajar matematika. Kami mengajukan yaitu namanya pengetahuan didaktik. Berbeda dengan pedagogik yang berfokus lebih pada penanganan terhadap siswa, melibatkan diri dalam pengetahuan, fokus didaktik lebih menekankan pada aspek epistemologi dan pengetahuan yang diajarkan, serta hubungan antara konten atau milieu, guru dan siswa. Pengetahuan ini memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dengan guru sebagai mediator. Dekonstruksi merupakan cara guru mengubah pengetahuan yang dapat diterima oleh siswa. Oleh karena itu, kami mengadopsi sebagai pelengkap pengetahuan didaktis. Inilah yang kemudian kami sebut sebagai pengetahuan didaktik matematis. Pengetahuan ini sebagai syarat cukup bagi guru sekolah dasar untuk mengajar matematika di sekolah dasar.
Pengetahuan didaktik matematis, kami singkat sebagai MDK, Mathematics Didactic Knowledge, adalah perbaikan dan perluasan dari MKT dari BAL dan kolega. Tipologi MDK terdiri dari pengetahuan konten dan pengetahuan didaktik, sebagaimana yang terlihat dalam gambar. Saya menandai di dalam gambar warna hijau sebagai konstruk pengetahuan baru yang secara empiris dihasilkan oleh penelitian kami, yaitu adalah epistemological content knowledge dan knowledge of content and assessment. Epistemologi content knowledge sebagai salah satu contoh pengetahuan yang didasarkan pada fakta lapangan yang kami lakukan selama disertasi terhadap salah satu calon guru sekolah dasar. Calon guru tersebut memaknai matematika sebagai kumpulan aturan yang sudah diterima sebagai benar. Pertanyaan-pertanyaan mengapa FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima? Mengapa harus dibagi bilangan prima terkecil terlebih dahulu? Kenapa tidak dibagi 4 atau 6 ketika menyelesaikan FPB 24 dan 36? Semua pertanyaan yang kami ajukan dijawab oleh sampel kami bahwa itu adalah aturan yang sudah baku dan pokoknya itu dari sananya begitu, sehingga dengan guyonan saya ini kayak kami sebut sebagai pokok based learning ya.